Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas apa itu? Tentang manajemen SDM. Manajemen SDM apa itu? Yaitu manajemen SDM adalah bagaimana kita memanage sumber daya manusia. Kenapa harus di manajemen? Karena sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang terbatas. Agar pemanfaatnya bisa lebih efisien dan lebih berguna gitu. Agar tidak menjadi manajemen SDM yang sia-sia. Makanya SDM itu harus di manajemen. Seperti itu. Oke. Adapun manajemen SDM itu meliputi dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan, serta pengembangan. Kita akan kupas satu persatu apa arti dari poin-poin tadi. Yang pertama yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan ialah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan suatu organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan tersebut. Jadi yang namanya manusia itu kan harus ada yang namanya sebuah rencana. Tanpa punya rencana maka kita akan menemui sebuah kegagalan. Setelah kita melakukan apa itu tadi yang dinamakan perencanaan, kita melangkah ke langkah yang berikutnya yaitu melakukan rekrutmen. Setelah tahu kira-kira kita membutuhkan berapa karyawan, kita butuh apa aja, kita mengadakan yang namanya rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen ialah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan dan keahlian serta pengetahuan yang diperlukan guna memenuhi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan SDM tadi. Jadi rekrutmen ini adalah kita mencari orang yang sekiranya menurut perusahaan kita itu mampu atau bisa menempati posisi yang sedang kita butuhkan. Contohnya kita butuh nih sekretaris. Di dalam perencanaan tadi kita nyari sekretaris yang bisa Microsoft Office atau apa. Nah itu. Maka di sini kita mencari karyawan. Dari rekrutmen itu mencari karyawan yang berkualitas. Setelah kita mengadakan rekrutmen, perlu kita ketahui ada yang namanya seleksi, ya kan? Apa itu seleksi? Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Jadi setelah kita membuka rekrutmen tadi, tentu nggak semuanya kita akan jadikan karyawan di perusahaan kita, karena itu namanya buang-buang atau mubazir. Masa semuanya mau diterima? Nah, karena terbatasnya tempat atau job yang ada di perusahaan kita tadi, tentu kita memilih atau mengadakan seleksi. Tujuan dari seleksi itu adalah kita memilih dari karyawan-karyawan yang mengikuti rekrutmen tadi, karyawan yang terbaik gitu, yang menurut kita mampu untuk mengisi kekosongan pekerjaan yang ada di perusahaan kita. Serta kita mendapatkan karyawan yang mau bekerja keras, inovatif dan bertanggung jawab. Jadi dicari yang terbaik dari
pendaftar-pendaftar tadi. Jika sudah melakukan seleksi, otomatis kita sudah mendapatkan karyawan yang kita pilih di antara karyawan-karyawan yang mendaftar tadi. Di antara calon-calon karyawan tadi ya. Nah, setelah itu kita melaksanakan apa yang dinamakan penempatan. Apa itu penempatan? Yaitu penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi atau menempatkan calon karyawan yang sudah lulus dari seleksi tadi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Jadi karyawan yang sudah kita pilih tadi kita tempatkan, kamu kerjanya di sini bagian ini, kerjanya ini, seperti itu. Setelah kita melakukan penempatan tadi, ada yang namanya yaitu pendidikan, pelatihan, serta pengembangan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi pendidikan ini berfungsi untuk memberitahu atau memberitahukan kepada karyawan yang baru saja kita rekrut tadi tentang apa saja job desk yang harus dia kerjakan selama bekerja di perusahaan kita. Seperti itu. Setelah dia mendapatkan pendidikan, entah itu dari karyawan yang sudah lama atau dari HRD kita atau dari manapun, atau dari karyawan-karyawan kita yang sudah lama bekerja di perusahaan, kita juga bisa mengadakan pelatihan. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Ini biasanya dilakukan oleh kayak perusahaan-perusahaan gitu. Kalau di sekolah kita bisa menyebutnya ospek ya, ospek. Jadi kayak dikirim kemana gitu. Kalau di Stidka Rohmah itu kayak dikirim ke TNI Angkatan Laut, nanti dididik gitu. Kayak apa namanya? Semacam pendidikan dasar lah. Semacam pendidikan dasar seperti itu. Dan yang terakhir, setelah diadakannya pelatihan tadi, kita berharap agar karyawan yang sudah kita berikan pendidikan serta pelatihan tadi menjadi karyawan yang sudah benar-benar siap untuk bekerja di perusahaan kita. Karena nanti ketika bekerja itu tidak bingung, apa sih yang harus saya kerjakan, seperti itu. Jadi dia langsung gerak, oh pekerjaan saya ini, maka saya harus ini. Nah, itu fungsi dari manajemen SDM itu tadi. Kita tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi potensi dari SDM kita tadi. Jadi dimanfaatkan betul-betul, jangan sampai ada tenaga yang dibuang secara sia-sia. Nah, setelah adanya pelatihan tadi, kita tentunya ingin berharap karyawan kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Maka kita akan mengadakan yang namanya pengembangan. Apa itu pengembangan? Yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Jadi kayak Diksar tadi itu juga termasuk ke dalam pelatihan dan pengembangan. Kayak misalnya karyawan kita ikutkan seminar, kita ikutkan pelatihan Microsoft Office, pelatihan menjadi karyawan yang lebih baik lagi, ikut kayak seminar online atau seminar apa seperti itu di tempat-tempat lain yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar karyawan tadi memiliki skill tambahan atau setidaknya dia memiliki kemampuan-kemampuan yang baru. Jadi tidak monoton kemampuannya hanya itu saja. Mungkin
Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Inti dari manajemen SDM ini adalah kita memanajemen orang-orang yang menjadi karyawan-karyawan kita atau menjadi bawahan kita, bisa dibilang seperti itu, atau menjadi orang yang membantu membesarkan usaha kita. Karena tanpa yang namanya manajemen itu nanti otomatis apa yang kita kerjakan itu atau apa yang kita usahakan itu nanti bisa berantakan, seperti itu. Jadi dimanapun dan kapanpun yang namanya manajemen atau perencanaan atau penempatan seperti itu tadi sangat bermanfaat bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.